mulai saya rekam. Tapi kamu santai, nggak usah mikir takut nanti tugasnya apa. Seperti 9 dia, Bu, nanti tugasnya apa? Kamu saya ajari ilmunya Google dengan akun Belajar ID. Tujuan kita hari ini itu. Sudah jelas ya? Jadi nggak usah takut. Kenapa saya buat grup WA? Karena saya memantaunya lebih mudah. Nanti setelah Bu Sri ajari mungkin di sini ada 3 jam tidak cukup. Maka sisanya saya buatkan video, saya berikan di WA. Ada tesnya nak, tesnya itu juga begitu. Saya berikan di WA, saya beri waktu terakhir Jumat besok. Karena Bu Sri punya waktu hanya 1 sampai dengan tanggal 9. Ya, jadi lihat, itu biar saya mulai sini. Di sini mau jelas, kok di sini nggak jelas ya. Coba saya sini. Coba di sini saya kecilkan ya. Tambah kelihatan apa tambah enggak? Tambah enggak. Berarti itu yo. Apa caranya gimana ya? Gak apa-apa ya? Yang ada laptop langsung buka laptop. Kamu buka di Chrome. Ini enggak benar. Yang HP nanti aja. Yang ada yang laptop gandeng 1 deret gitu boleh. Nah, yang penting kita lihat di sini dulu. Nah, sudah. Perhatikan sebelumnya saya tak ini rekamnya. Rekamnya Bu Sri itu ini sayang. Jadi kalau saya biasanya Bu masuk YouTube Bu. Kalau masuk YouTube itu kalau saya ini santai-santai. Kalau untuk pembelajaran saya rekamnya pakai ini. Namanya Loom. Bentar ya. Nah ini misalkan dulu ya. Nah, ini adalah rekamannya Loom milik akun Belajar ID. Ya itu gimana ya anaknya ya? Ada yang punya. Tadi kalau tahu gitu saya bawa dari rumah bawa sarung ini. Bawa sarung ya. Emang ya? Tapi di 9A itu jelas sih saya kalau ngajar di 9A ya. Itu loh katanya tadi Pak Niko sebelah sana itu loh Bu, karena Bapak gimana ya? Nyoba sih itu nak. Yang itu kamu taruh di sana. Coba. Papan itu taruh di depannya. Tutupan kan iya di depannya. Tutupan ya. Iso itu Pak, ini aku nggak lali loh pakai ini. Iya. Iya. Ini dia Pak ya. Sudah ini ya Pak ya. Sudah dihidupkan. Cuma ini sudah. Itu loh Pak saya pasang ditutupin apa? Gak ada itu lah. Gak ada selambu sing dulu. Ini cek ketok gak jelas. Ini kok nggak tutup ya? Tes. Yang sana itu Pak. Man Pak, saya kalau di 9A itu 12 Pak. Nah, tadi di rumah ada warna hitam, tahu gitu saya bawa. Semua yang bawa kita pakai adaptor dulu ya. Yang punya laptop langsung sudah ada ini dari Chrome-nya. Ada titik 3. Kemudian ini saya lihatkan dulu. Ini adalah fiturnya Google. Jadi kalau saya ada Classroom, ada account, ada Gmail, kalender sampai bawah, ada Gemini. Gemini ini untuk 17 tahun ke atas. Ini ada grup. Nah ini ada form. Kalau Bu Sri buat soal di sini. Kemudian sampai bawah ini banyak sekali ya.
Makanya sayang sekali kalau saya tidak memberikan dasar ke kalian. Nanti kalau kalian di SMA atau di perguruan tinggi, kamu bisa menggunakan semuanya ini. Jadi saya itu kadang sekarang sudah kelebihan, sehingga sampai tidak bisa membuat YouTube-nya untuk pembelajaran. Kalau dulu kan saya hanya ngajar kelas 9 sama 7, sekarang ada kelas 8, materi kelas 8 itu saya tidak bisa pakai video sampai. Kenapa? Karena saya punya tugas penting sebagai penggerak komunitas dan setiap 2 minggu sekali itu harus webinar. Ya, sekarang kamu berhenti dulu, kita mulai kesini dulu ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba lihat. Nah, beberapa yang akan kita pelajari, saya nyoting sebelah sana. Karena saya sudah disetting di sini. Nanti saya putar ke saya, nggak apa-apa. Sekarang kalau saya lewat ini, jadi saya dapat 2. Hari ini dapat 2 video saya. 1 lewat dari laptopnya Bu Sri, 2 lewat dari sini. Kreatif kan saya? Tepuk tangan untuk kita semua. Kelihatannya sepele, saya dapat 2 video, 1 milik kamu, yang 1 punya saya. Kemudian ini lihat, ini kalau di kelas 9 ada bangun longsi lengkung. Ini tugasnya anak dulu. Kemudian ini fungsi yang saya berikan kemarin di kelas 8. Baru buat, karena dulu tidak pernah buat fungsi. Yang ini selamat datang di materi akun belajar ID. Ya, nanti kamu dapat sertifikat. Hari Sabtu kamu saya kasih hadiah 2 hadiah. Tahan dulu. 1 sertifikat, 2 sesuatu hal yang rahasia. Tanya Saskia. Nah, kejutan buat Saskia itu. Nah, kenapa? Dia pada waktu lomba pojok baca, saya lihat rajin sendiri ada di pojok itu menata buku-buku. Walaupun kita kalah, tapi saya anggap 8I menang dalam berusaha. Kenapa? Paguyuban, wali kelas, siswa bergerak dengan bagus dan kompak. Tidak lupa saya juga ngelirik di 9A, 9B, 9C, 8H, karena saya ngajarkan tak lirik. Gimana ya dengan yang lain punyanya 8I. 8I tidak kalah dengan 9A. Biar tahu anak 8I sama 9A. Kenapa? Bukunya banyak. Saya bawa dari rumah itu punya anak saya itu banyak. Anak saya itu suka membaca. Jadi buku lu soal tak bawa. Ada sampai mutiara, sampai doa, sampai bagaimana diet, semua. Kemudian anak-anak sajari ya semuanya itu, loh kok kalah? Ya Allah, awal saya kecewa sampai menangis. Kenapa perjuangan di 8I saya dengan Pak Guyuban bisa menjadi kalah? Setelah itu saya duduk santai, ini ya, santai sama sambil buka ini ya. Santai sama Bu Umi. Bu Umi katanya Bu Dana itu loh, Bu Umi 8I itu loh bagus Bu. Kamu mungkin tahu kalau masuk ke kelas 8I di pojoknya itu bagus, rapi dan bersih. Kenapa Bu Umi kok bisa kalah? Saya gitu ya. Kenapa sih Bu Umi kok bisa kalah? Bu, di kelas lain itu yang ditempel-tempel itu ribuan. Ya Allah, terima kasih engkau telah menjawab jawaban saya. Saya begitu nak. Sehingga saya tidak kecewa karena perjuangan yang sudah dibuat begitu bagusnya tetap kalah dengan anak-anak yang pintar yang dapat juara. Tepuk tangan yang dapat juara di pojok baca. Itulah pelajaran buat diri kita dari kelas semuanya ya. Sehingga kalau ada pengumuman penting pada waktu upacara, pada waktu hari Jumat itu langsung dicerna. Apa sih pengumuman hari ini begitu? Misalkan pengumumannya adalah pojok baca, langsung tanggap apa yang akan saya lakukan. Karena pada waktu itu Bu Sri sudah mengingatkan terus di 8I. Pengumuman apa tadi? Laksanakan. Anak-anak diam. Laksanakan. Kalah dengan anak yang menang-menang itu sudah bekerja. Itu sayang. Jadi kita kalahnya karena kerajinan.
kreatif, inovatif dari anak-anak yang menang di akun yang menang di pojok baca itu kreatifnya. Sementara untuk anak-anak yang lain yang tidak menang, saya menganalisa dengan Bu Umi, saya kok nggak menang saya gitu. Anak-anak yang lain harus ditunggu wali kelas. Saya tunggu dalam waktu 3 hari, 4 hari. Ayo kita buat ditempel-tempel, ternyata tetap kalah karena memang kita bekerjanya hanya 4 hari cepet. Tapi anak-anak yang lain sudah lebih dari 2 minggu. Itu yang membuat kita harus rajin. Bu Sri juga begitu sayang. Sebenarnya kalau di SMA itu saya punya IQ itu di atas saya. Siswa namanya temannya Toha. IQ-nya itu di atas saya. Tiba-tiba pada waktu ulang itu kalah. Kaget dia. Loh, kok kalah Mbak Sriani? Kenapa? Karena saya rajin. Teman saya belajar 2 kali, saya 3 kali. Teman saya belajar 1 kali, saya 3 kali. Sehingga pada waktu pulang sekolah, ayo sinau bareng gitu ya. Habis sinau bersama, tiba-tiba apa? Tiba-tiba itu besok itu mau ulangan. Besok ulangan ayo ke sinau. Ya, sinau itu di pojok di rumahnya teman saya namanya Armi, saya masih ingat. Kemudian malamnya anak-anak itu gak sinau, aku sinau. Saya belajar sampai dengan pukul 11 malam. Paginya saya buka habis sholat, belajar lagi sampai berangkat sekolah. Sehingga itu yang buat saya menang dari yang lain. Kamu juga harus gitu, anak perempuan tidak boleh kalah dengan laki-laki. Karena IQ aslinya yang tinggi itu laki-laki. Kenapa laki-laki kok ada kalah dengan perempuan? Karena perempuan rajin dalam belajar. Ya. Lihat, walaupun gelap dari sana, tapi nanti ada video kamu bisa melihat. Ini adalah selamat datang anak-anakku tersayang. Asik. Pelatihan pelajar ID SMP Negeri 1 Lawang 6 November 2024. Ini foto saya yang pada waktu menjadi pandai di tahun 2020. Pandai dalam ilmu program. Kemudian ini nomor HP saya. Kemudian sekarang kita mau belajar di sini sayang. Nah, 1. Ini sudah belajar slide. Kamu sudah sama slide. Mungkin yang belum hanya di kelas 8. Ya, kelas 8I belum slide. Ini salah satunya. Yang pertama ini, yang kedua ini slideshow. Langsung belajar ya kita ya. Nanti fitur-fiturnya ini. Kamu harus kenal salinan. Padahal guru-guru se-Indonesia tidak kenal salinan. Saya itu ngisi materi se-Indonesia di PMN. Kalau kamu tidak percaya, percaya Bu Sri gitu ya. Kalau tidak percaya saya buka sebentar ya, biar membuat kamu semangat. Nah, saya buka di sini nak. Bu Sri ada di Guru Kemendikbud. Saya menjadi pandai karena COVID. Pandai seperti ini karena COVID. Di sini saya belajarnya di sini. Belajarnya di ini Guru Kemendikbud. Ini komunitas pelatihan mandiri semua. Dan Bu Sri ada di komunitas, ada di pengelolaan kinerja, ada di perangkat ajar. Ini dipelajari se-Indonesia. Saya tunjukkan dulu sedikit ya, biar tahu. Kita mau mengadakan webinar ini. Nah, ini komunitas yang Bu Sri pimpin. Ada 3 ribuan. Ini SMP 1 Lawang. Ini kita mau mengadakan webinar kolaborasi KGB dengan SMP 1 Lawang. Nah ini, lihat dulu siapa yang ada di bawah. Ada Bu Sriani, ada Pak Arif, ada Pak Maidaman. Ini sekretaris, ini dari Nias. Yang ini dari Jember. Kemudian ini dari SMP Negeri 1 Lawang. Tangan ya. Terus ini nih. Lihat. Nah, sudah 45 guru telah mendaftar. Pada 8 November kita mau webinar. Yang isi siapa? Guru penggerak
di Lawang. Jadi Bu Sri itu tugasnya mencari, sudah mencari 2 minggu sekali itu mencari siapa yang mau ngisi. Sudah ya, tak tutup ya. Kemudian tak kenal satu lagi, biar Bu Sri kelihatan tidak bohong. Ini satu lagi slide saya buka. Sorry, bukan slide. Maaf. Bukan slide, nah. Dokumen. Nah, ya ini slide. Yang tadi. Sekarang yang dokumen saya. Dokumen itu ini. Lihat yang punya laptop. Biar tahu fiturnya nanti. Saya mau beri tugas kelompok. Ini dokumen ada di sini ya. Tapi kalau pakai HP, dokumen diinstal. Slide diinstal. Ini dokumen. Dokumen apa yang Bu Sri kerjakan tadi malam? Tadi malam itu Bu Sri buat soal ulangan untuk kelas 8I, buat menjadwal webinar untuk hari Jumat. Ya. Siapa yang di depan ini? Coba lihat. Nah, ini ya. Nah, siapa itu nak? Iya, jadi webinar kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi dan modul ajar. Keynote speakernya adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Yuswanto. Ini Bu Putri Adiesta, guru penggerak dari SD Wonorejo. Yang ini adalah Bu Wahyu, narasumbernya dari SD Wonorejo. Sementara penyelenggaranya ini saya KTP Indonesia. Kalau kita putar kembali ke tadi, ya, saya tutup, kita kembali ke sini. Sekarang caranya, sebelum cara materi yang mau kita pelajari, saya besarkan dulu. Cara besarkan di sini sayang. Ini kan pas. Kemudian saya besarkan ada di sini 100 saja. Nah, kelihatan ya, ini yang mau kita pelajari. Kita pelajari ini semua fiturnya Google. Sekarang seperti di kelas sudah kenal mungkin anak-anak yang lain, biasanya Bu Sri slideshow. Kenapa sih Bu Sri kok suka menggunakan slide, tidak menggunakan apa? Yang bisa kamu pakai biasanya apa? Canva. Karena saya adalah DMT. Jadi saya itu anak buahnya Google sayang. Makanya saya menggunakan slide, dokumen, menggunakan slide itu Google, walaupun saya bisa Canva. Kemudian kalau mau ini videonya, saya buatnya tadi ini Loom namanya. Ini pakai Loom. Tapi kalau sudah di edit, saya suka editnya di Canva. Itu saya editnya di Canva. Pelajar belajar ID, materi uji kompetensi. Nanti kamu saya beri soal, saya kirim di WA, dikerjakan di rumah boleh, gitu ya. Kemudian saya beri contoh, mudah-mudahan sama contoh soalnya. Apa yang kita pelajari? Semua ini. Kurang besar apa enggak? Enggak sampai membaca ya. Kurang besar atau saya bagikan di grup WA, dibuka di situ atau gimana? Kalau gitu, oke, saya tutup dulu Kak, biar apa? Biar bisa ya. Nah, bagi di WA kalau begitu ya. Ya, pintar. Caranya lihat. Kalau kamu mau bagikan, nah, jadi kamu nanti mendengarkan sambil melihat di sana. Awas, hati-hati. Ini ada batasi. Karena kalau batasi langsung saya kirim, kamu tidak bisa melihat. Sehingga ini diklik, diganti siapa saja yang memiliki link. Kalau siapa saja yang memiliki link, ini nanti teman kamu walaupun tidak punya akun belajar ID bisa melihat. Tapi kalau ini saya ganti kementerian, hanya yang di grup WA saja yang bisa melihat. Jelas? Ya, saya ganti, tapi biasakan ini
biasakan ini, kalau nanti saya mau buat lomba itu kita buat siapa saja yang memiliki link terlihat. Karena untuk lomba di hari guru saya mau mengadakan lomba slide, sehingga di sana biar anak kelas lain yang tidak punya akun belajar tetap ikut ya. Kalau sudah ini salin link, kemudian ini selesai, kemudian saya buka WA. Nah, daripada melihat di sini nggak kelihatan ya. Ada WA di sini, kita cari tadi ya. Mana? Iki ya? Oh, cedahkan saya. Jadi saya WA itu ada 2. Ini kok ini harus dipindah dulu. Bentar. Nah, WA saya itu ada 2. Kalau pas di sini pakai ini, kalau pas di HP ya pakai HP gitu. Jadi kalau pas ini saya klik kanan, paste. Coba nanti dibuka. Nah, sekarang HP-nya bisa dipakai semua. Yang punya laptop langsung dibuka di laptopnya pakai web. Yang tidak punya langsung HP. Saya klik ya. Saya bicara kamu menyimak ya, Nah, mana sih? Sudah bisa? Sudah? Ini saya kalau guru sekarang, guru itu kalau nggak masuk harus ngirim tugas di sini. Saya kembali ke laptop. Ya, ke sini. Kamu buka lewat sana. Lihat, di sini kelihatan banyak di atas. Itu karena ada yang membuka. Ada ya? Kelihatan dibuka? Sudah kelihatan? Nggak ada di HP-nya? Coba. Kelihatan pada? Kalau tidak saya keluar dulu ini. Di HP kelihatan? Nah, kalau kelihatan kita bareng sekarang ke ini slide kedua, kemudian ke slide ketiga. Ya. Kita baca dulu ya, bareng ya. Apa yang akan kita pelajari? Saya buat slideshow saya. Nah, nanti hari Jumatnya saya mau di kelas, hari Sabtu di kelas 9A saja ya, pagi. Jadi sebelum masuk kan masuknya jam 8. Kita belajar di sana. Ini, saya baca ya. Iya. Selamat datang di program Pelajar Belajar ID. Dalam program ini, kamu akan belajar lebih dalam tentang bagaimana memanfaatkan akun Belajar ID untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Secara umum yang perlu kamu lakukan dalam program ini adalah pastikan kamu mendapat mentor atau guru pendamping. Ini Bu Sri yang namanya guru pendamping saya. Mau setting dulu. Mau santai saja. Karena nggak, ya gini nggak ada temannya pun saya jalan. Sekarang. Kemudian yang kedua, mencoba panduan dalam materi ini. Apa yang mau kita pelajari? Kamu bisa mencoba fitur-fitur akun Belajar ID melalui panduan-panduan dalam materi ini. Kamu bisa mencobanya secara mandiri atau bersama-sama dengan guru pendampingmu. Pastikan kamu mencoba dan benar-benar menguasai panduan dalam materi ini, karena inilah yang akan menjadi bahan uji kompetensi di akhir program. Membuat proyek, betul ya ini ya? Bentar. Ya, membuat proyek atau aktivitas bersama guru pendamping. Setelah secara khusus kamu mencoba beberapa fitur dan panduan dalam materi ini, buatlah proyek bersama guru pendampingmu. Bentuklah proyek atau aktivitas bebas, kamu boleh sekreatif mungkin merancang aktivitas untuk apa di sana nak? Untuk memastikan berbagai fitur yang kamu pelajari dalam materi ini. Saya dijepit di sini.
mengerjakan uji kompetensi. Setelah kamu mempelajari fitur dan mengerjakan aktivitas belajar guru pendamping, waktunya kamu mengerjakan uji kompetensi. Pastikan kamu benar-benar siap sebelum mengerjakan uji kompetensi, sebab kamu hanya bisa sebab uji kompetensi hanya bisa dikerjakan 1 kali. Uji kompetensi bisa dikerjakan maksimal Sabtu 16 November 2024. Oh, ternyata masih 16 November, tapi saya memberikan ilmu kamu terakhir tanggal 9 pukul 17.00. Lanjut. Betul ini? Betul ya? Tangkas berinternet. Nah, saya mau baca di depan tidak kelihatan. Sebenarnya Bu Sri bisa berdiri baca di situ. Ya tidak kelihatan. Biar di sini ya saya ya. Jadilah yang ini dia. Cerdas berinternet. Tips agar kamu cerdas berinternet. Tips 1, jadilah pengguna internet yang positif seperti di kehidupan nyata. Ingat, sekali saja kamu memposting sesuatu di internet, seperti foto, komentar atau pesan, jejak digitalmu akan ada di internet selamanya. Hati-hati, karena itu hati-hati kalau kamu mau memposting sesuatu di WA, di internet dimanapun, harus berpikir beberapa kali. Karena jejak digital itu melekat. Jika kamu menyakiti seseorang, dia menuntut ke kantor polisi, itu bisa. Karena aslinya 5 tahun, kalau saya belajar dulu 5 tahun. Pikirkan sebelum memposting. Penting untuk tahu kapan waktunya berhenti memposting. Misalnya untuk untuk memberi reaksi terhadap postingan foto atau komentar seseorang, atau tidak membagikan ini hal yang tidak benar, gitu ya. Lindungi rahasiamu. Jangan bagikan alamat, email, nomor telepon, sandi nama pengguna atau username atau dokumen sekolahmu kepada orang lain. Jangan berasumsi bahwa pengguna lain di internet memiliki pemikiran yang sama denganmu. Ketika orang lain melihat informasi yang sama dengan kita, mereka bisa saja memiliki pengertian yang berbeda. Betul ya? Tips 5. Penting untuk selalu menghormati pilihan privasi orang lain, meskipun mungkin kamu tidak setuju dengan pilihan tersebut. Lanjut. Tangguh berinternet. Tips 1. Buatlah sandi yang kuat, minimal 8 karakter. Tidak salah saja, biar cepat. Tips yang kedua, ganti sandi di akun lain yang kamu punya. Kalau bisa punya akun lain, sandinya ganti. Gunakan kreativitasmu. Jangan gunakan sandi yang mudah ditebak seperti nama panggilan, nama sekolah, tim bola basket, favorit, serangkan angka ini yang kita pakai di dan lain-lain ya. Tentunya jangan gunakan kata sandi atau password. Ya, perhatikan kemarin saya tadi seperti bawa kacamata saya yang merah. Ini kok kacamata yang kurang pas untuk melihat. Yang keempat, jangan gunakan informasi pribadi. Hati-hati ya, hindari penggunaan informasi pribadi, nama, alamat, email, nomor telepon, kemudian nomor kartu identitas, nama gadis, betul, ibu kandung, tanggal lahir dan lain-lain, atau kata-kata yang umum di dalam sandi kamu. Hati-hati ya. Jangan ragu untuk mengubah sandi akunmu. Sesekali dirubah. Pernah dulu di sini tuh kena hack. Jadi Pak Eko mengumpulkan mendadak semua guru kumpul di ruang multimedia. Suruh apa? Disuruh ganti sandi akunnya. Waduh, yang mana ini? Ternyata punyanya Bu Sri yang akun pribadi. Jadi sandi saya akun pribadi saya ganti. Dulu di 9A, saya kalau ngajar tuh pakai layarnya 9A, akun belajar itu saya buka di sana.
karena kena hack, saya nggak berani, makanya saya selalu membawa laptop untuk ngajar di 9A. Itu kenapa? Takut itu loh, ada yang ya nggak takut kamu, nggak mungkin anak-anak buka ya, saya percaya, tapi kita selalu berjaga-jaga. Cermat berinternet. Tips 1, periksa kembali kredibilitas site atau situs sebelum kamu mengklik link atau masukkan sandi di site yang belum pernah kamu kunjungi. Periksa apakah URL situsnya serta sama dengan nama dan informasi perusahaan atau produk yang kamu cari. Coba ada yang mau membaca keras, siapa ya? Rehana. Saya punya kenangan indah dengan Rahan. Ya, yang selalu sering saya sebut di webinar se-Indonesia. Loh, nggak bohong saya. Ayo Rehan yang baca sekarang. Saya baca, soalnya kurang seret gitu. Nomor ini sayang, tadi sudah sampai nomor 3. Siapa mau, boleh bebas ya. Usia berdiri, tapi gitu. Silakan boleh. Siapa ya? Ya. Tips nomor 3, jangan mudah tertipu scam. Kalau ada email atau situs menawarkan sesuatu yang kedengarannya tidak masuk akal, seperti peluang untuk menghasilkan banyak uang, biasanya itu sudah pasti tidak benar. Jangan mudah tertipu pesan palsu. Tips nomor 4, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Kalau kamu tertipu di scam internet, segera beritahu orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang kamu percayai dan segera ubah sandi akunmu. Tips yang nomor 5, perhatian, ingatlah bahwa situs atau iklan tidak dapat mengetahui apakah ada masalah pada perangkatmu. Scam dapat mencoba menipumu untuk mendownload malware atau software yang tidak diinginkan dengan memberitahu kamu kalau ada masalah di perangkatmu. Lanjut. Ya. Lanjut ya. Ya. Sampai ke berapa? Sampai berani. Sudah 5 tadi. Oh ya, jadi lanjut. Ya, bijak. Sekalian ya. Tadi ada 2. Bijak berinternet. Yang tips pertama yaitu ikuti aturan utamanya. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, baik di internet maupun dalam kehidupan nyata. Misalnya laporkan jika terjadi pelecehan. Beritahu seseorang yang dapat membantumu seperti orang tua, guru, atau BP. Tips yang kedua, jadilah penolong. Seorang penolong akan melawan perilaku buruk dan membela kebaikan dan hal positif. Misalnya laporkan pelecehan, beritahu seseorang yang dapat membantumu seperti orang tua, guru, atau guru BP. Tips yang ketiga, lakukanlah hal-hal sederhana untuk mengubah interaksi negatif menjadi interaksi positif. Misalnya kalau ada orang yang memposting hal negatif di internet tentang temanmu, ajak teman-teman lain untuk membuat tumpukan komentar baik, yaitu memposting banyak komentar baik mengenai temanmu yang sedang dirundung atau dibully itu. Tapi ingat, jangan memberikan komentar buruk kepada si berundung atau pelaku bullying, karena kamu ingin memberikan contoh yang baik, bukan membalasnya. Tips yang keempat yaitu ambil keputusan yang tepat saat memilih hal yang akan dikatakan dan cara menyampaikannya. Misalnya suatu hal yang tak pantas untuk kamu katakan di dunia nyata berarti tak pantas juga dituliskan di internet. Tips yang kelima yaitu sebarkan kebaikan di internet. Lanjut ya. Berani berinternet. Tips yang pertama yaitu menemukan hal negatif. Jangan diam saja. Kalau kamu menemukan hal yang membuatmu merasa tidak nyaman, laporkan, berhentikan diri.